Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 3, pena 6. Praktek baik dengan tema guru kreatif, kelas interaktif, praktek baik, pemanfaatan papan interaktif digital. Hebat, pejuang digital GPD Riau. Berbagi praktek baik dari para narasumber hebat kita. Selanjutnya kita simak kembali pemaparan materi dari narasumber ketiga kita, Ibu Anizarita GPD Riau dari SDN 012, Walu Terusan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di kegiatan webinar berbagi praktik baik kita hari ini. Praktik baik ini tentunya yang sudah berdampak terhadap anak didik kita. Di sini praktik baik pembelajaran saya, kebetulan saya adalah guru kelas 4. Saya mengambil di sini tentang numerasinya pada pembelajaran matematika di kelas 4. Ini di kelas 4 materi ini berada di bab terakhir ya, bab 6, yaitu tentang piktogram dan diagram batang. Saya beri judul di sini praktik baiknya ini aksi nyata kelas numerasi, transformasi pembelajaran piktogram dari buku tulis konvensional menuju pembelajaran aktif berbasis game edukasi menggunakan PID. Saya mengangkat praktek baik ini, yang pertama yaitu ada tantangan di kelas, keterbatasan terhadap metode lama. Yang pertama yaitu kejenuhan menggambar. Kedua yaitu pembelajaran pasif. Di sini metode menggambar manual berpotensi mereduksi pemahaman konseptual yang lebih penting, memicu kebosanan murid, serta menurunkan motivasi partisipasi aktif di kelas. Solusinya saya menggunakan tentunya portal Rumah Belajar, di mana saya memanfaatkan fitur ruang murid pada portal Rumah Pendidikan. Kita tahu ya Ibu Bapak, di ruang murid itu banyak sekali yang bisa kita gunakan di dalam sumber belajar. Ada game, ada video tentunya, ada bahan bacaannya juga, ada kuisnya. Jadi saya untuk inovasi ini menggunakan ruang muridnya itu game interaktifnya. Saya tetap menggunakan 3 media pembelajaran utama. Yang pertama tetap menggunakan buku tulis fisiknya. Kita akan menggunakan papan digitalnya dengan bermain game tentunya. Ini layar interaktif ini kan yang disentuh anak-anak ini menjadikan anak-anak ini merasa sesuatu hal yang baru, merasa dilibatkan. Jadi datanya juga bisa langsung tervisualkan. Terus dilanjutkan dengan game piktogramnya. Jadi saya cari di ruang murid itu game apa sih yang bisa sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan ini, yang memang nantinya menarik untuk anak-anak, tentunya tujuan pembelajarannya juga tersampaikan. Jadi ketemulah yang namanya game piktogram. Di sini memang saya lihat di game ini bermacam-macam, ada drop and drag, terus ada juga benar salahnya. Aksi nyatanya ini alur transisi dari buku tulis ke PID. Yang pertama tentunya eksplorasi mandiri, ini memang masih konvensional. Siswa mengumpulkan data sederhana dan menggambar piktogram secara manual di buku tulis untuk melatih pemahaman awal. Selanjutnya, yang kedua peralihan digitalnya, kita masuk ke gamifikasinya. Ini guru membuka game piktogram pada fitur ruang murid di Rumah Pendidikan melalui layar PID sebagai penguatan konsep. Membuat kelompok tidak secara sendiri karena keterbatasan. Kita tahu PID itu hanya satu. Jadi saya buat per kelompok, masing-masing per kelompok nanti maju untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di game edukasinya. Dari aksi nyata ini, apa sih dampaknya? Setelah dievaluasi itu ada dampaknya. Dampak nyatanya di ruang kelas. Di mana tadi murid kan aktif, bosan, jenuh. Jadi setelah menggunakan game edukasi ini, kembalinya antusiasme peserta didik saya tentunya. Ya, transisi cerdas berhasil memecahkan kejenuhan secara instan. Siswa yang awalnya merasa lelah langsung kembali aktif dan bersemangat, malahan berebut giliran ya untuk maju menyentuh layar PID-nya demi memecahkan misi piktograf. Metode ini menciptakan atmosfer pembelajaran numerasi yang jujur, logis, bermakna, dan menyenangkan,
Jadi semoga nanti dari aksi nyata yang sederhana ini yang saya lakukan bisa Bapak Ibu juga menerapkannya atau bisa jadi solusi untuk Bapak Ibu memecahkan masalah di kelas Bapak Ibu juga. Sedikit refleksi dari praktik baik ini, Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam praktik baik saya ini sengaja mengkombinasikan dua dunia untuk mendobrak kejenuhan dan melakukan penguatan konsep. Saya mengalihkan perhatian kelas ke papan interaktif digital. Sinilah pembelajaran donasi yang bermakna benar-benar tercipta. Mungkin Bapak Ibu itu saja praktik baik yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan praktik baik yang sangat sederhana ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Kita berikan apresiasi terbaik dengan tepuk tangan virtualnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lidah dari TK Mulia Fajar, Kecamatan Ranap, Kabupaten Inhu. Di sini saya sudah menyimak dari pertama bagaimana memanfaatkan papan digital. Terima kasih, begitu banyak ilmu yang saya dapati dari 5 narasumber tadi. Bagaimana pembelajaran yang kita masuk atau memanfaatkan dari papan digital ini, walaupun kita beda apa namanya tuh, saya dari taman kanak-kanak dan ibu narasumber semuanya dari SD.